Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Sahabat IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini Akang bisa kembali hadir untuk menebarkan kebaikan dalam acara Nasuha. Nasihat untuk sahabat kali ini akan bertemakan cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita bareng simak kajian berikut ini. Sahabat, tema ini akan ambil untuk menyertakan video ini ya, yang mana video ini dibuat beberapa hari ke belakang dalam rangka upaya untuk melakukan libirul walidain, yaitu atas permintaan ibu mertua kami yang mana dia menginginkan untuk melakukan healing rekreasi ke tempat pemandian di daerah Garut, yaitu Derajat Pas. Nah, ini akan lakukan bersama istri untuk melaksanakan salah satu kebaikan, yaitu untuk berbakti menyenangkan orang tua yang masih hidup. Nah, salah satunya cara berbakti kami kepada orang tua yang masih hidup adalah dengan cara melaksanakan, mewujudkan keinginan dia untuk pergi berjalan-jalan bersama keluarga. Salah satunya dengan membawa mereka berlibur, sedikit menghilangkan kepenatan, yaitu dengan cara melakukan traveling dan kulineri di daerah salah satu tempat wisata, yaitu Derajat Pas. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Akang bisa termasuk beserta istri hamba Allah yang bisa melaksanakan libirul walidain, yaitu melaksanakan cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap anak pasti mempunyai utang budi kepada orang tua atas jasa-jasa yang telah dicurahkan sepenuh hati dari mengandung, menyusui hingga tumbuh kembang, dari usia kanak-kanak bahkan sampai dewasa. Dalam sebuah hadis sahabat diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seorang anak tidak akan bisa membalas budi orang tua kecuali seumpama orang tua tersebut jadi budak, lalu si anak membelinya untuk dimerdekakan dari status budak. Seperti dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak lalu dia membelinya kemudian memerdekakan. Hadis riwayat Muslim
25. Sahabat, namun apakah di zaman sekarang ada orang tua yang menjadi budak? Tentu tidak ada, karena kita sudah tidak berada di era perbudakan. Apabila demikian kondisinya, maka tidak ada anak satupun yang bisa membalas curahan kebaikan orang tuanya. Tentu saja tak bisa membalas dengan balasan yang seimbang. Bukan berarti anak tidak wajib membalas kebaikan orang tua. Ia harus membalas kebaikan orang tua. Salah satu caranya adalah dengan menafkahi mereka saat masih hidup, dan juga mewujudkan semua keinginan dia kalau dia menginginkan sesuatu, termasuk salah satunya yang akang dan istri lakukan kemarin, membawa mereka untuk berlibur bersama untuk sekedar menghilangkan kepenatan, yaitu ke tempat pemandian, sekaligus membawa pula melaksanakan keinginan anak-anak ingin berlibur ke tempat pemandian. Nah, yang kami tuju kemarin akang, yaitu bersama keluarga berlibur ke tempat pemandian Waterboom Darajat Pas. Nah, sahabat, bahkan ketika keduanya adalah non-muslim, kita itu wajib ya menafkahi mereka saat mereka masih hidup, sebagai bentuk membalas kebaikan orang tua. Tanggung jawab ini mesti dilakukan ketika orang tua memang tidak mampu, sementara anak memiliki kecukupan harta. Sahabat, seorang anak juga mesti selalu berbaik budi dan tidak berkata kasar kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan kalian sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Dia dengan apapun, dan dengan bersikap baiklah kepada kedua orang tua kalian. Nah, sahabat, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan orang tua sangat penting untuk dihormati karena Allah menjadikan orang tua sebagai media atau wasilah seorang anak bisa lahir ke alam dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam ayat Al-Quran Allah berulang kali memerintahkan berbaik budilah kalian kepada kedua orang tua kalian setelah Al-Quran menyebutkan kata Allah. Jadi kalimat kedua orang tua, walidain, sering dijatuhkan setelah kata perintah pengesaan atau penghambaan kepada Allah. Selain ayat di atas, bisa dilihat pada ayat berikut. Anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, di dalam surat Luqman ayat 41, dan juga di dalam surat Al-Isra ayat 23 dikatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapakmu, ya, pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sahabat, apapun alasannya, seorang anak harus berkata kepada orang tua dengan tutur kata yang sopan. Bisa saja ada anak ditakdirkan menjumpai orang tuanya
misalnya dalam keadaan sudah tua renta, pikun, atau daya kecerdasan otaknya menurun, sehingga terjadi satu dua ketidaksepakatan antara yang tua dengan yang muda. Kondisi demikian mesti dimaklumi. Maka di surat Al-Isra dan ayat yang sama, Allah melarang anak berkata kasar meskipun sedikit saja dengan kalimat hush, misalnya, ya, dan membentak misalkan hush, misalnya itu tidak diperbolehkan. Terlebih lagi memukul mereka, tentu hal ini sangat dilarang oleh agama Islam. Bahkan perkataan yang sangat lemah pun, seperti misalkan kita mengucapkan kepada kedua orang tua kita untuk menolak perintah mereka, itu sangat tidak diperbolehkan. Dan janganlah kamu apalagi membentak mereka dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati kedua orang tua mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka itu perkataan-perkataan yang mulia dan halus. Itu sebagaimana perintah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang lengkapnya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ya, dan janganlah pula kamu membentak mereka dengan ucapan yang sangat menyakitkan mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sahabat, selain berbuat baik, seorang anak bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakannya dan dengan kebaikan yang melimpah, dan juga melaksanakan segala apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali karena 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara investasi terbesar orang tua adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka sahabat, sebagian ulama menyatakan bahwa ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Hal ini terlihat dalam diksi hadis al-waladin solihin Allah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua. Logikanya, apabila tidak mau mendoakan berarti tidak disebut anak soleh. Dengan demikian sahabat, ada 2 hal pokok yang perlu digarisbawahi bagi anak yang ingin berbakti kepada orang tua, yaitu berbuat baiklah kepada mereka dengan cara berbicara yang halus, baik, tidak menyentuh kemarahan mereka, dan mendoakan mereka selalu. Kemudian guguklah, turutilah kemauan-kemauan mereka, keinginan mereka yang sekiranya itu mampu kita lakukan dan tidak menimbulkan istilahnya dampak akibat yang negatif, ya. Maka kita harus menurut mereka. Itu merupakan salah satu bentuk cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, ya.
Nah, segitu saja dulu pertemuan kali ini, sahabat. Semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.